Kalau dia sudah warna merah, berarti sudah siap untuk merekam. Oke. Baik, Mbak Ismet Awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kita belajar pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Biar Pak Ismet saja yang memimpin doanya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sehat semua yang hadir pada pagi hari ini. Sehat. Sehat. Oke, ada Aisyah, ada Yohana, ada Safa, ada Rani. Ya, kita tunggu yang lain yang mau bergabung. Baik, kita sudah masuk di tema 8 ya. Tema 8 itu temanya adalah Praja Muda Karana atau yang kita singkat dengan Pramuka. Makanya di tema 8 itu rata-rata materinya gambarnya tentang pramuka ya. Gambarnya tentang pramuka. Nah, coba dibuka di halaman 19 di buku cetaknya. Nah, di situ ada gambar ya. Di halaman 19 ada gambar ya. Ini juga sudah Pak Ismat jelaskan di hari Sabtu kemarin. Nah, ada 4 gambar di halaman 19-20 itu. Yang pertama anak lagi baris berbaris menggunakan tongkat. Yang kedua anak sedang melakukan gerakan apa itu namanya? Kepalanya di bawah sejajar dengan kaki ya. Lalu ada buku saku itu namanya. Lalu yang terakhir di halaman 20 itu ada gambar tenda. Nah, kita akan mengidentifikasi ya, ini adalah kegiatan ya. Kalau yang ini kegiatan nih yang anak berbaris lalu anak melakukan gerakan seperti ini namanya kegiatan. Lalu ini benda-benda ya, lalu ada nanti ada foto atau gambar tenda. Nah, kita identifikasi tentang sudut yang dibentuk oleh benda dan kegiatan yang dilakukan anak-anak ini. Ya, kalau diminta untuk menggambarkan bagaimana gambar sudutnya, ya, kita lihat kemarin kita sudah belajar tentang sudut, ya. Sudut itu adalah pertemuan dua garis, ya, yang menyatu ujung salah satu ujungnya, ya. Nah, itu bisa dikatakan sudut. Kalau dia tidak menyatu, tidak bisa dikatakan sudut. Ya, kalau dia tidak menyatu, tidak bisa dikatakan sudut. Ya, atau bukan sudut. Nah, seperti ini. Ya, Pak Ismet gambarkan. Yang pertama adalah gambar baris berbaris. Bentar, gambarnya belum tampil. Nah, seperti ini gambar baris berbaris. Pak Ismet perbesar. Nah, kalau kita mengikuti gambar ini, sudut yang terbentuk adalah yang menyatu ini nih, tangan dan tongkat. Ya, bisa saja kita mengikuti ini. Ya. Nah, nanti Pak Ismet warnai dulu. Bisa buat seperti ini. Nah, kalau digambarkan di sebelahnya, itu bisa gambarnya seperti ini.
Ini gambar tangannya. Nah, lalu kita bentuk seperti ini. Ujungnya harus menyatu. Kalau gambarnya seperti ini, nanti tidak membentuk sudut, ya. Nah, ini bisa dikatakan sudut. Nah, begitu juga gambar-gambar yang lain. Ada gambar apa saja itu? Ada gambar orang sedang jongkok nih. Posisinya apa itu? Ini misalnya. Nah, ini kita ikuti saja ya yang membentuk sudut. Nah, misalnya, aduh, kalau hitam tidak kelihatan. Warna kuning saja. Nah, itu bentuk sudut dia. Kalau kita gambarkan seperti ini. Di luarnya. Ya, sudutnya mana? Ini. Nah, ini sudut. Ya. Kalau dia gambarnya seperti ini, itu bukan sudut. Ya, karena ininya tidak bertemu nih ujungnya. Kan pertemuan dua garis. Nah, makanya kalau dia bertemu, bisa dikatakan sudut. Ya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini bentuknya apa ini? Ada yang tahu tidak? Bentuk dari buku saku ini bentuknya apa? Persegi panjang. Segi panjang. Oke, coba kita buat persegi panjang. Nah, seperti ini ya, bentuknya hampir sama ya. Lebar sedikit. Nah, ada berapa sudutnya? Yang bisa dikatakan sudut? 4. Ada empat ya. Oke. Nah, ini nanti kita belajar nih. Misalnya ini sudut 1, yang sebelah sini ada 1, ini 2, 3, 4. Ini yang membentuk sudut ya, pertemuannya. Nih. Ya. Itu yang dikatakan sudut. Kalau dia seperti ini, misalnya nih. Nah, tidak ada yang bertemu. Nih, ini tidak bertemu, ini tidak bertemu, ini tidak bertemu, ini tidak bertemu. Itu tidak bisa dikatakan sudut. Ya. Ini misalnya. Nah, nanti kita belajar tentang namanya sudut simetris. Siku-siku. Ya, ini namanya siku-siku nih. Nah, ya. Jadi itu benda-benda di sekitar itu banyak yang membentuk sudut. Meja, kursi, ya. Apalagi? Gambar bingkai atau bukumu, ya, kotak pensil itu membentuk sudut. Nah, itu yang nanti diminta menyebutkan, ya. Karena di halaman 20 tuh, kalian diminta menuliskan benda sebanyak mungkin yang bisa membentuk sudut. Banyak sekali. Jendela atau pintu, kursi, meja, televisi, ya, yang bentuknya persegi, persegi panjang, ya, segitiga, itu bisa dikatakan benda yang memiliki sudut. Sampai di sini ada pertanyaan tentang sudut?
Kalau diminta untuk mengerjakan di halaman 19 tahu ya bentuk-bentuknya ya. Yang seperti ini. Ya. Berarti kita lanjut lagi. Coba dibuka halaman 34. Sudah dibuka? Sudah, Pak. Oke. Kalau mau lebih jelas, kita bisa membaca tuh dari halaman 33. Tetapi intinya kita akan belajar tentang macam-macam sudut. Nah, Pak, suaranya nggak kedengeran. suaranya nggak dengeran? Coba Gibran volume ininya dibesarkan, volume HP-nya. Ya. Di sini kita akan belajar tentang macam-macam sudut. Nah, yang disebut sudut ini yang gambar 1, 2, 3. Nah, kalau ini adalah garis lurus namanya, yang tidak membentuk sudut. Kalau dia digaris ke atas baru membentuk sudut. Nah, sudut ya yang akan dipelajari di kelas 3 itu ada 3 jenis. Ada sudut siku-siku yang seperti ini. Garis vertikal dan horizontal itu lurus. Yang vertikal itu adalah mendatar, lurus, mendatar. Yang horizontal itu ke atas, lurus ke atas. Ya, tidak miring, ya, tidak bengkok. Kalau diukur menggunakan, kalau nanti di tingkatan kelas berikutnya nanti bisa ada busur derajat. Nah, kalau dia ini 180, ininya 90 derajat, itu membentuk sudut siku-siku. Nah, ini adalah sudut lancip. Nah, ini seperti ini, lancip. Lihat ujungnya. Ya, lihat ujungnya. Lalu ada sudut tumpul. Nah, seperti ini, ya, tumpul jadinya. Dia lebih lebar. Kalau dihitung pakai busur derajat, ini di bawah 90. Nah, kalau yang ini di atas 90 derajat. Tetapi kita hanya di kelas 3 hanya belajar tentang perkiraannya saja. Kalau seperti ini tumpul, yang seperti ini lancip. Nah, yang kita gambarkan tadi, yang seperti ini namanya sudut apa tadi? Kalau persegi, ini sudutnya apa? Siku-siku. Siku-siku, ya. Sudutnya siku-siku. Nah, Pak Ismet, hapus dulu. Nah, coba. Ini kan persegi panjang ya. Nah, Pak, kita suaranya tambahkan. nggak kedengeran. Mungkin HP-nya Gibran perlu dibesarkan volumenya. Teman-teman yang lain kedengeran. Udah, Pak. Oh, itu kedengeran berarti. Oke, kita lanjut ya. Pak Ismet suaranya sudah keras ini. Oke, kita akan lanjut. Nah, yang dikatakan siku-siku tadi yang vertikal dan horizontal. Kalau dia beri lambang itu seperti ini. Siku-siku. Nah, seperti itu. Ini juga siku-siku, ini juga siku-siku, ini juga siku-siku. Lalu ada yang disebut dengan lancip. Berarti lancip ini dia bergeser ke sebelah kanan kalau dari depan. Nah, makin ke kanan makin lancip. Misalnya dari sini, ya, ke sini. Nih, makin lancip. Bagaimana yang tumpul? Nah, kita buat yang sebelah sini. Yang tumpul itu makin ke kiri. Nih, makin ke kiri.
seperti ini makin tumpul. Ya, kita bentuk saja ini sudutnya nih. Nah, ini bisa dikatakan sudut. Nah, kalau dia siku-siku, lambangnya itu memberikannya tidak seperti ini. Tapi karena dia lurus, dia seperti ini. Nah, ini Pak Ismat agak menceng-menceng yang lain. Ini yang satu lurus ya. Nah, seperti itu. Jadi 3 sudut, biasanya soal-soal itu ada gambar-gambar, ada gambar nyata atau real, seperti buku saku, lalu ada lagi meja, kursi, tenda, kemah, ya, atau orang yang sedang melakukan kegiatan, sedang hormat, sedang baris berbaris menggunakan tongkat. Itu kalian perhatikan dia membentuk sudut apa. Itu tidak begitu sulit ya. Sampai sini ada pertanyaan tentang sudut? Tidak, Pak. Yang ya halaman Tidak. 34 itu. Oke. Sekarang kita buka di halaman 28. Siapa yang bisa menjawab dengan cepat tabel yang di bawah ini? Ayo. Banyak bulu pada sayap ada berapa? 17. Iya, 17 ya. Kiri dan kanan ya. Kiri 17, kanan 17. Kalau ekor ada berapa? 8. 8. Kalau leher berapa? 45. 45. Oke. Coba perhatikan gambar yang Pak Ahmed pindah ke file ini. Kita lihat ya. Dia membentuk apa sih ini? Ini ada banyaknya bulu pada sayap itu ada 17 ya. Sama, kiri dan kanan itu 17. Banyaknya bulu pada ekor, enak ini 4 tambah 4 ada 8. Banyaknya leher, yang di leher ini ya, kalau dihitung itu ada 45. Ada yang tahu ini angka-angka yang menandakan apa sih? 17, 8, 45. Ayo, kode apa ini? Indonesia. Hari lahir bangsa Indonesia. Iya, Hari merdeka. namanya hari ulang tahun kemerdekaan ya, atau HUT RI. Ya, 17 ini menandakan tanggal ya, tanggal 17. 8 ini menandakan apa? Bulan. Ya, bulan apa ini? Bulan 8 bulan apa? Agustus. Agustus. Lalu 45 menandakan Tahun. Tahun. tahun 1945. Oke. Itu makna dari lambang. Kalau yang di tengah-tengah ya, perisai ini juga sudah kita pelajari ya. Ini menandakan kelima sila. Ya. Kelima sila ada ketuhanan yang Maha Esa sampai sila kelima. Ya. Itu juga harus hafal bunyi sila dan lambang silanya. Ya, baru nanti kita jabarkan berbagai makna. Nah, sekarang coba siapa yang bisa menebak ini? Terbaca tidak ini? Yuk, nomor 1 siapa yang mau jawab? Semboyan negara Indonesia adalah? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, Rani, Yohana, Aisyah bisa jawab. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan tersebut dapat kita lihat di mana? Pancasila.
Pancasila. Di Pancasila, tepatnya di sini nih, di pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Arti dari bineka, ayo, bineka apa? Berbeda-beda. Berbeda-beda tapi Beda-beda. sama. Iya, berbeda ya, berbeda, beragam, beraneka ragam, ya, majemuk ya. Itu artinya bineka. Lalu nomor 4, arti dari tunggal? Tetap satu. Iya, tunggal itu satu. Ya, biasanya ada kalau kita menonton pertandingan, misalnya bulu tangkis atau tenis, ya, itu ada tunggal, ada ganda. Nah, kalau tunggal itu satu. Ya, arti dari kata ika? Jua. Iya, tetap ya, satu. Jadi artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, arti dari yang baru Pak Ismail sebutkan tadi adalah arti dari Bhinneka Tunggal Ika, ya. Artinya berbagai macam suku, agama, bahasa ya, yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ya, itu adalah Indonesia. Apapun agamanya, apapun sukunya, ya, apapun bahasanya, kita punya yang mempersatukan adalah NKRI. Pak, nggak ada suaranya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, mungkin Gibran di HP-nya di ini minta di restart ya. Nah, teman-teman yang lain suaranya terdengar. Mungkin pengaturan suara biasanya menggunakan headset, ini tidak menggunakan headset. Ya, nggak apa-apa, nanti bisa dilihat di rekaman pembelajarannya ya. Mungkin suaranya terdengar lirih atau kecil, ya, itu juga ngaruh ke sinyal juga. Ya, mudah-mudahan nanti bisa melihat lebih jelas di rekaman pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, tidak apa-apa. Pagi hari ini kita hari Senin ini akan belajar atau latihannya tentang sudut, lalu menentukan beberapa benda dan menentukan sudutnya, lalu menyebutkan ini makna, lalu mengisi isian ini ya. Kalau memperhatikan dengan baik pasti tahu jawabannya. Nah, lalu minggu awal ini juga Pak Ismet mengirimkan di classroom untuk hafalan ya minggu kedua. Ya, ini hafalan minggu kedua. Kalian bisa unggah hasil tugasnya atau hasil hafalannya. Diharapkan hafalannya itu berbeda dari minggu pertama. Nanti buat daftar hafalannya sudah berapa ya, surat pendek. Surat-surat pendek itu ada kan. Kalau bisa hafal 37 saja luar biasa. Ya, nanti di kelas 4 bisa ikut lomba-lomba tentang hafalan surat ya. Jadi nanti Ramadan ini sudah hafal berapa surat gitu kan. Dan mengirimkannya Pak Ismet kan kemarin memang terbaik itu video. Tapi kalau ada kendala misalnya sinyal dan lain sebagainya bisa voice note, ada juga yang mengirimkan voice note, ada juga yang mengirimkan tulisannya, tidak apa-apa. Ya, sama-sama kita prosesnya belajar. Oke, ada pertanyaan tentang pembelajaran hari ini? Tidak, Pak. Tentang sudut? Tidak. Oh, tidak ada ya, jelas ya. Oke, diharapkan di bulan puasa ini tema 8 kita beres. Ya, nanti habis liburan puasa kita pengayaan sedikit langsung ulangan kenaikan kelas. Kalau tidak ada pertanyaan,
nanti juga video ini Pak Ismet share di Classroom ya. Kalau nanti Gibran kurang mendengar ya, Pak Ismet menjelaskan materi, nanti bisa nonton aja ya. Tidak lama kok, ini paling cuman 30-40 menit sudah selesai. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita berdoa dulu sebelum menutup pembelajaran hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pembelajaran hari ini Pak Ismet cukupkan. Pak Ismet akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Silakan live dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Google Meet. Terima kasih.